Mudahan ku proses hirup awal urang teu nyaho naon-naon, ku perjalanan hirup janten dewasaan menang, oge banduk bakal menang di mana urang larangan menang, padilah menang atas amalan insyaallah. Pada intina urang ulah mengeluh cenah, intina urang tobat kana kasalahan. Insyaallah Allah ngampuna karena kesalahan urang sadaya sanes urang keur beger kaya ngapa geus baleg yang ibadah can bisa, tapi lamun urang tobat hakolotnakeun itu suatu jalan yang terbaik. Mudah-mudahan urang kadewasaan tos kalangkungan, bodoh katutoloyo tos kalangkungan, mungkin masa-masa muda tos kalangkungan, bok bilih teu acan bisa ibadah hayu urang persiapkeun kangge ibadah. Mudah-mudahan dina rahmat nu dipanggil ku Allah tadi pulang ke rahmatullah teh menang dina jalan nu dikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah lajeng nawe nyikat waktos takjiah anu ka akhir pangintenan panutup ogenan atau nu bade dipaparkeun di tajiahkeun ku Bapak Piki Ahyani. Kangge beliau Bapak Piki Ahyani waktos sareng tempat tadi aturkeun sacekap-cekap. Nuhun punten ke Bapak sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in salihin wal ulama wal waliyallah khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masyuri bin Sastro Parira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Ustarmo Pintar Karyo wa ila arwahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati dusun Tembong. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para sepuh, bini sepuh, para alim ulama, wabil khusus Bapak Imam Masjid dan juga Bapak Qayyim. Alhamdulillah, semoga senantiasa beliau-beliau senantiasa semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada beliau Bapak P3N dan juga Bapak manten Lurah dan juga Bapak Trisyanto dari Sadahayu. Alhamdulillah, semoga senantiasa hadirnya beliau-beliau pada kesempatan malam ini semakin senantiasa menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada para umarok yang ada di dusun Tembong, wabil khusus pemimpin kita yaitu Pak Kadus dan juga Bapak RT dan juga semua saja yang hadir pada kesempatan malam ini, para kasepuan dan juga ibu-ibu yang alhamdulillah semoga rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang sadayana tiasa masih diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang sadayana masih ayak di alam dunia, yang artinya berarti hukum-hukum dunia masih berlaku kepada kita semuanya. Yang tentunya hukum dunia itu tentu harus kita taati, yang dimana sejatinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini semoga donggapna orang sadayana menang ilmu, menang ridho dan barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'in salihin, para ulama, para wali Allah, lumampirna ka urang sadayana. Semoga urang sadayana senantiasa menang syafaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang merupakan salah satu tanda
hati yang sudah makrifat kepada Allah dari beberapa tanda, yaitu hati yang senantiasa tidak lagi tergambar gambaran-gambaran di dalam hatinya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mata zahir ini melihat adanya keduniaan apapun itu bentuknya, tetapi hati sudah tidak mengatakan wujudnya makhluk itu, tetapi hati hak melihat Allahnya yang berperan dan meliputi segala sesuatu. Tidak mungkin hati ini mampu dibohongi ketika kita sudah mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita sudah paham bahwa di depan kita ini namanya gelas, kalau itu kita sebut kursi katakanlah, hati tidak mungkin bisa menerima, pasti mengatakan itu adalah gelas. Manakala hati ini sudah klik nyambung kepada zat hidup Allah yang menguasai segala sesuatu, meskipun mata zahir ini diperlihatkan apapun yang nampak di alam dunia ini, tetapi hati tetap hak mengatakan hidup Allah yang aku temui, hidup Allah yang menguasai semua yang ditampakkan oleh Allah. Setiap nurullah yang dipancarkan oleh Allah tetap mengatakan yang aku temui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa semua yang ada di alam semesta ini, apapun wujudnya, amal, rezeki, kehidupan, benda apapun, makhluk apapun, surga, neraka, bidadari, semua itu adalah nurullah, cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sifatnya cahaya adalah menyilaukan hati, menyilaukan mata hati. Manakala kita tidak fokus memandang Allahnya yang merupakan sumber segala sesuatu, yang merupakan maha segala sesuatu, maka tentu kita akan tersilaukan. Jangankan surga, jangankan bidadari, terhadap diri sendiri aja kita sering tersilaukan. Di dalam Alkitab Al-Hikam dikatakan ada 3 hal yang engkau cintai, tetapi sejatinya semua itu adalah bukan milikmu. Yang pertama, engkau mencintai dirimu sendiri, padahal dirimu itu adalah miliknya nafsu. Engkau mencintai dirimu ketika hatimu selalu memuja-muji hatimu dan dirimu, memuja, memuji, mengakui adanya kekuatan, ilmu, keilmuan, dan akal yang sejatinya semuanya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau mencintai diri ini, mencintai kemampuan ini, yang tanpa kita sadari sejatinya diri ini sejatinya dikuasai oleh hawa nafsu. Yang kedua, engkau mencintai ruhmu, padahal ruhnya kita ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya kita mencintai ruh? Kita masih takut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum siap nggih? Belum ya? Apa sudah? Tanda bahwa kita mencintai ruh, padahal ruh kita ini adalah makhluk. Ya. Ruh kita ini adalah makhluk yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo, dengan adanya ilmu yang dipancarkan oleh Allah, akan mengkikis hal-hal yang engkau cintai di alam semesta ini. Yang ketiga, yang engkau cintai adalah harta benda, padahal harta benda itu nantinya akan menjadi miliknya ahli waris. Betul nggih, Pak? Capek-capek orang niangan nu bakal bogaan tetep anak incu. Maka
ketika kita menyadari hal itu, berarti tidak ada yang pantas kita cintai ya, kecuali Sang Abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus percaya kepada yang namanya hal-hal gaib yang diberitakan oleh Allah ya. Jenengan percaya siksa kubur enggak, Pak? Percaya enggak? Percaya siksa neraka enggak? Percaya dari siksa neraka enggak? Kira-kira di alam kubur itu nanti yang disiksa dohirnya atau ruhnya? Dohirnya sudah kembali ke tanah. Lantas bagaimana ruh disiksa oleh Allah? Kok bisa? Caranya gimana? Percaya enggak? Apa buktinya? Lamun dohir disiksa, dicubit sakit? Sakit. Nek ruh jenengan, hati jenengan disiksa oleh Allah dengan pamajikan nu nyebelin, sakit enggak hati? Pamajikan nu selingkuh, sakit enggak? Wujudnya apa itu? Dicubit? Enggak kan? Dikampleng sama tangan? Enggak kan? Enggak. Tapi sakit enggak? Itu bukti adanya alam kubur, siksa kubur ya. Tidak harus menunggu fisiknya disiksa dengan apa gebuk-gebukan. Ulah dibayangkan sih kayak gitu, Pak. Itu namanya apa? Kalah KDRT. Kalah KDRT. Wujud siksaan itu sejatinya sudah ada di alam dunia saat ini. Ya. Nek hati kita masih sering merasakan siksaan, berarti alam barzah itu sudah tergambar. Alam neraka sudah tergambar. Ya, maka ayo mumpung orang masih hidup di alam dunia, sing neangan keselamatan, kedamaian fid dunya wal akhirah. Sedangkan kunci kebahagiaan itu tidak akan terjadi manakala hatimu belum makrifat kepada Gusti Allah. Nek hatimu masih terus melihat nurullah, makhluk-makhluknya Allah yang mentok dalam hatimu, tidak engkau pentokkan dengan zikir silul asrar, bertajali mutlak ke Allah yang engkau lihat. Wallahi ya, meskipun engkau ditempatkan dalam taat sekalipun, itu wujud siksaan di alam dunia. Apa buktinya? Engkau ketika ditempatkan taat tidak melihat Allahnya yang berperan, melihat akunya ya, maka munculnya adalah ujub, takabur, sombong, riya. Siksaan itu sudah, Pak ya. Erek riya, Allah jamak nu memuji ya, siksaan. Apalagi engkau ditempatkan di maksiat, apalagi ditempatkan di musibah, apalagi ditempatkan di nikmat. Ya. Manusia kan 4 waktu, Pak ya. Waktu taat, nggih. Waktu maksiat, waktu nikmat, waktu bala atau musibah. Manakala engkau ditempatkan dalam 4 waktu ini, engkau tidak mentok melihat hidup yang menguasainya, Allah yang berperannya, maha suci Allahnya tidak engkau lihat, maka niscaya engkau tetap mengalami siksa kubur di dalam hatimu. Hatimu akan terkubur di dalam siksaan-siksaan kegelapan yang terus tanpa kita sadar bahwa itu merupakan gambaran nanti di alam kubur ketika kita sudah memasuki alam kubur. Maka dengan materi yang terakhir yang kita sampaikan di Masjid Al-Ikhlas ya, masih ingat tentang apa? Allahu Akbar katsira, walhamdulillah katsira. Sekarang apa? Wa subhanallahi bukratan wa asila.
Naon artina? Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Hipokrota wa asila apa? Di siang dan malam hari. Pertanyaannya, maha suci. Apa sih maha suci? Maha suci itu, Allah itu terlepas dari segala sifat kemakhlukan. Terlepas dari segala sifat kemakhlukan. Berarti mutlak. Yang ada dan yang wujud adalah hanya Allah. Yang berperan hanya Allah. Sifatnya makhluk apa, Pak? Lemah. Allah tidak mungkin lemah. Sifatnya makhluk apa? Tidak memiliki daya, ya, bahkan fana, ya, tidak ada. Ya. Sejatinya kita ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong, manakala kita ingin mengaplikasikan subhanallahi bukrata wa asila, maka sucikanlah hati ini agar menuju kembali kepada yang maha suci. Naon Pak? Sucikanlah ruh ini menuju zat yang maha suci. Bagaimana kita dikatakan suci manakala masih ada gambaran-gambaran di dalam hati kita? Ya. Katanya kita mengucapkan wa subhanallahi bukrata wa asila. Ternyata di siang dan malam hari hati kita masih terus tergambar oleh kekotoran-kekotoran selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja wujudnya sering kita sampaikan, ya. Wujudnya adalah semua syahwatud dunia, semua keakuan diri kita itu masih tergambar di dalam hati kita. Contoh, pernahkah engkau menjumpai Allah ketika minum kopi? Jangan bicara sholat dulu, coba minum kopi aja. Bisakah hatimu menyambung kepada rasa hidup yang menguasai di dalam dan di luar kopi itu, dan di antara kita, dan di dalam dan di luar diri kita? Bisakah engkau menyadari bahwa yang berperan minum kopi ini sejatinya ya hanya Allah, tetapi bukan berarti Allah minum kopi. Yang dimaksud maha suci itu di situ. Ya. Allah terlepas dari sifat kemakhlukan. Meskipun kita sadar dituntut untuk menyadari bahwa semua yang berperan ada Allah, kita sholat bedah disolatkan Allah, tapi bukan berarti Allah sholat. Bingung Pak? Enggak ya? Hati menyadari kita tanpa karunia, cara bahasane syariatis karunia wis. Kita bisa sholat karena mendapatkan karunia dari Allah. Bahasa hakikat marifatnya kita bisa sholat bedah disolatkan Gusti Allah. Tapi bukan berarti Allah itu sholat, Allah itu minum kopi, Allah itu tidur, Allah itu sakit. Meskipun yang membuat sakit kita adalah Gusti Allah. Terlepas dari semuanya itu. Karena Allah lah yang meliputi segala sesuatu. Maha suci Allah terletak di dalam siang dan malam. Terletak di dalam keterangan hatimu dan kegelapan hatimu. Di situ ada Allah. Dalam gelapnya hati pun ya ada Allah. Di dalam terangnya hati pun juga ada Allah. Ya. Jangan engkau pisah. Ketika terang datangnya dari Allah. Ketika gelap datangnya dari nafsu, gitu ya. Berarti masih ada
zat selain Allah Subhanahu wa taala. Kita menuduh bahwa seolah-olah diri kita dan nafsu ini memiliki kekuatan, bisa menggelapkan. Padahal dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya jin itu tidak memiliki kuasa apapun terhadap makhluk manusia kecuali hanya membisikkan. Membisikkan itu beda diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa membisikkan. Tidak bisa menyesatkan, Pak. Ya. Maka temuilah Allah manakala engkau ditempatkan di dalam keterangan, ya, kecaangan maupun di dalam hati yang gelap. Jangan engkau berharap terus diberikan ketaatan oleh Allah. Tidak mungkin manusia itu diberikan ketaatan terus. Tetap ada kalanya engkau diberikan kegelapan oleh Allah. Karena itu sebagai pembeda antara makhluk dan ciptaannya. Ya. Nggak mungkin jenengan taat terus ya Pak ya. Ada kalanya pasek jeung pamajikan aya. Tetapi di dalam pasek jeung pamajikan itu ada Allah. Temui di situ. Ya. Sadari. Ya, jadi meskipun kita orang keur pasek kita terus ya Allah keur diperankan pasek ku Allah teh. Ya, bisa mengatakan gitu Pak. Kadang guyu sendiri memang. Ya Allah ya. Kini bisa pasek ya. Nek dipikir ya nggak masuk akal ya. Bisa pasek jeung pamajikan ya. Tetapi kalau hati yang sudah dibekali, hati yang selalu memandang Allahnya, meskipun dirimu keur pasek jeung pamajikan, itu pun engkau bisa melihat Allahnya di dalam kejadian itu. Istri marah-marah pun juga yang memarahkan ya Gusti Allah. Setan yang digerakkan itu pun sing gerakake sapa Pak? Ya Allah. Ahli hijab tidak bisa menerima Pak. Pasti mengatakan ya, adanya suatu kedoliman itu datangnya dari setan. Nah, setan sing disalahke Pak. Setan disalahke. Padahal cek setan teh, orang teh cuman ditugaskan ke Allah untuk membisikkan di dalam hatimu agar engkau berlaku seperti itu. Dan engkau pun berlaku seperti itu pun karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga hati ini sadar, oh semua maha suci Allah yang tidak pernah gelap dan tidak pernah terang. Allah itu meskipun menciptakan gelap dan terang, tetapi Allah tidak berada di dalam keduanya, tetapi meliputi keduanya. Bisa diikuti nggak? Makin ini ya. Meskipun Allah menciptakan kegelapan dan cahaya, tetapi Allah tidak di dalamnya, tetapi meliputi keduanya. Maka disitulah wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah. Teruslah gelorakan dalam hatimu. Maha suci Allah. Maha suci Allah di dalam suami yang merengut. Ya. Maha suci Allah di dalam istri yang merengut. Hati harus mengatakan seperti itu. Maha suci Allah di dalam keluarga yang sakit ya. Kalau harus terus zikir seperti itu. Kalau enggak gitu engkau terjebak di dalam makhluk yang wujudnya sakit, wujudnya istri merengut, wujudnya suami marah. Manakala engkau tidak mengaplikasikan wa subhanallahi bukratan wa asil. Maha suci engkau ya Allah. Ya. Yang artinya apa? Tidak ada satupun yang berperan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau engkau masih menuduh ada yang berperan selain Allah, berarti kesuciannya Allah terkotori. Bisa diterima? Manakala engkau masih menuduh adanya sesuatu yang memiliki kemampuan, ya, memiliki kehebatan, memiliki kewujudan dan memiliki eksistensi, maka
engkau saat itu sudah menodai kesuciannya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ini. Maka jagalah terus hatimu yang suci. Yang artinya apa? Jangan pernah engkau mengaku-ngaku adanya selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti iman kita hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita dituntut beriman kepada malaikat. Gitu nggih? Di mana kita dipahamkan dalam malaikat itu memiliki, seolah-olah malaikat itu memiliki kemampuan. Kalau Jibril bisa menyampaikan wahyu ya. Kalau Israel bisa mencabut nyawa. Kalau Mungkar Nangkir bisa menanya dalam kubur. Kalau Malik Ridwan bisa menjaga dalam surga dan neraka. Seolah-olah kita itu memahami bahwa ada suatu kekuatan tersendiri yang dimiliki oleh malaikat. Padahal Pak, bagi ahli makrifat, malaikat itu sejatinya adalah ya percikannya Allah itu sendiri. Ya. Yang artinya tidak ada yang hak, yang hak memiliki kekuatan tidak ada, hanya satu Allah yang berperan di atas semuanya. Cuman karena ilmu itu berlapis-lapis dari alam ketuhanan, ketika dijelaskan di alam malaikat, ya diwujudkan malaikat. Ketika masuk ke alam keghaiban seperti jin, ya, seperti setan, ya harus dijelaskan adanya makhluk itu. Ketika masuk ke alam manusia, ya harus diwujudkan manusia. Ya, seolah-olah ada beberapa unsur ya. Padahal nek kita klikkan di alam ahadiyah, semua yang berperan cuma satu, qul huwallahu. Ini iman yang untuk ke sini tidak mudah Pak. Ya, sehingga kita sering terjebak oleh kekeramatannya malaikat. Ya Jibril, ya Mikail, seolah dipun tangan Pak. Ya Israfil ya. Hati tidak dibarengi dengan makrifat, hukumnya musyrik Pak. Wong malaikat itu juga makhluk, hati-hati loh. Ta'al Fatihai malaikat ya. Yang sewu. Tetapi manakala nggak dibarengi dengan ahadiyah Allah, bahaya Pak. Engkau akan terjebak dalam kekeramatan, kesaktian, ya. Karena itu wujud ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau juga memuntangi orang-orang yang soleh, ya. Muntangan ke orang-orang yang soleh, ya. Cek sundana teh tawasulan. Tetapi manakala tawasulanmu itu tidak dibarengi dengan ahadiyah makrifat kepada Allah, tidak mentajalikan semua itu sebenarnya hanya Allah, ya rusak Pak tauhid kita. Ya. Nauzubillah ini. Nah, enggak apa-apa kita tawasul, mentawasuli para malaikat, para orang-orang soleh, Rasulullah, para nabi ya. Tetapi jangan sampai hati seolah-olah muntangan. Seolah-olah Allah itu butuh penghubung. Padahal Allah itu mengatakan sangat dekat dengan dirimu. Tidak ada jarak sedikit pun dan tidak ada yang mampu menghijab Allah. Tetapi hati kita saking tidak makrifatnya kepada Allah, masih terus minta bantuan kepada makhluk. Bisa dipahami nggih Pak? Nyun sewu, ini pelan-pelan. Nggih, proses ke situ itu butuh proses ahadiyah ya. Karena kita saking kita ya Allah merasa doa kita tidak akan diijabah kepada Allah ya. Merasa hina ya, merasa dosanya banyak, merasa seolah-olah Allah itu tidak mampu mengabulkan doa, tidak mau mengabulkan doa sehingga kita montangan ke makhluk Allah. Salah itu Mas, tidak. Manakala hatimu masih didudukkan di situ, ya nikmati aja. Nikmati dulu, nggak bisa dipindah makom, nggak bisa. Mas, saya minta kepada Allah, minta dipindah makom. Ya,
jazz langsung menuju ma'rifat Allah, nggak bisa. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu. Tetapi prosesnya memang harus seperti itu, Pak. Ya. Awalnya masih montangan ya, nanyaken ya, masih tawasulan ya, masih seolah-olah dengan bertawasul dengan orang-orang yang soleh agar hati kita, doa kita diijabah oleh Allah. Ibarat niangan proposal, kalau nggak lewat Pak Sedes, Pak Kades nggak mau tanda, seolah-olah Allah itu berjenjang, Pak. Padahal bagi orang yang hatinya sudah ahad, sudah tauhid yang mutlak, Allah itulah letaknya hati yang sudah duduk di tauhid. La ilaha illa ana. Ngantuk, Pak? Ngantuk ya? Enggak. Tidak salah, Mas. Manakala saya kok masih muntangan, masih belum yakin kepada Allah, seolah-olah Allah itu jauh. Ya, enggak salah, Pak. Karena kita masih ditempatkan oleh Allah di tauhid la ilaha illallah. Sebatas nama, belum ngerti wujudnya yang mana, belum dipahamkan alamatnya di mana, belum dipahamkan sifat-sifatnya, zat asma af'alnya seperti apa, sehingga kita masih sering menyebut namanya Allah la ilaha illallah, dan Allahnya jauh, seolah-olah di atas sana, di atas luar angkasa sana. Ya. Berarti di situ berarti Allah seolah-olah bertempat, nggih, Pak. Padahal Maha Suci Allah itu terlepas dari sifat kemaklukan. Makhluk butuh tempat enggak? Butuh cicing ya. Kok Allah dikatakan di atas, lah berarti Allah bertempat. Itu masih mengkotori kesuciannya Gusti Allah. Tauhidnya belum hak. Itulah ketika hati kita masih didudukan di tauhid la ilaha illallah, masih menuduh bahwa Allah itu masih sangat jauh, bahkan di atas sana, di langit tingkat 7, terus kemudian di ars, terus kemudian di Sidratul Muntaha, kemudian di tertinggi apa? Kursinya Allah Subhanahu wa taala. Dibayangkan duduk sigak duduknya singgasana raja. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati, Pak, dalam bertauhid. Yang kedua, tingkatan di atasnya yaitu tauhid la ilaha illa huwa. Ya. Mana dasarnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Huwa berarti dia masih jauh. Sudah tidak lagi menyebut nama, tetapi dia masih merasa jauh, sudah mulai katembong, mulai dekat dengan, biasanya ini kalangan orang-orang yang ahli thariqah, Pak. Kalau la ilaha illallah itu ahli syariat, ya. Asmaul husna ya ikutan, nyebut Allah ya ikutan. Ketika engkau sudah di thariqah, sudah mulai zikir hati, ya. Nafas keluar masuk la ilaha illallah, Allahu, engkau sudah merasa Allah itu huwa, dia Allah. Tandanya apa? Engkau mulai merasa diawasi, Pak. Salatmu merasa diawasi oleh Allah yang ada entah di mana, enggak tahu. Entah di mana enggak tahu. Huwa Allah. Ya. Duduknya orang yang hati di sini masih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih merasa ada kekuatan dalam dirinya. Seolah-olah Allah menitipkan kekuatan, dan kekuatan itu kita bebas bergerak semampu. Lah kalau gitu takdir amburadul, Pak. Contoh jenengan dikasih oleh Allah kekuatan, sok cek erek naon wae. Erek bisa naon wae, tak berek. Lah terus takdir yang sudah ditetapkan bagaimana? Rusak, Pak. Ya. Rusak. Contoh, kudune takdir dikatakan Pak Trisyanto kaya ya, tetapi dengan katakanlah kurang mampu ya, tetapi dengan diberi kemampuan sok bisa gerak terserah, erek naon wae seolah bisa gerak ya.
Sehingga apa? Dia bisa kaya. Ya. Seolah-olah dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah tadi, akhirnya dia bisa kaya. Lah takdirnya nggak nyambung Pak, nggak sinkron. Tauhid yang hak mengatakan bahwa kita bergerak, kita usaha, kita berdoa, apapun aktivitasnya, semua itu sing berperan cuman Gusti, sehingga tidak mungkin keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang duduk di tauhid la ilaha illallah masih mengakui adanya kemampuan, ilmu, akal, dan juga kekuatan munculnya datangnya dari makhluk. Sok diangen-angen Pak, saya itu duduknya di mana sekarang? Kalau masih merasa adanya ilmu, akal, kekuatan yang ada dalam makhluk, ya, baik malaikat, ya, baik jin, masih merasa jin itu memiliki kemampuan, berarti engkau masih duduk di la ilaha illallah. Santet masih masuk, ya. Ilmu gendam masih bisa tembus, ya. Karena apa? Caimu masih sebatas cai baskom, diberek racun masih ngaruh Pak. Tetapi lamun hatimu sudah seluas lautan, diberek racun bisa ngaruh nggak? Mual. Diberek santet ngaruh mual. Karena tauhidmu sudah duduk di la ilaha illa anta wa ana minimal, ya. Sudah tidak ada lagi pengakuan adanya makhluk memiliki kekuatan. Nah, engkau masih meyakini jin punya kekuatan, kenapa santet jenengan Pak? Percaya nggak percaya buktikan. Loh, bener. Tetapi hatimu kalau sudah memandang jin itu sing berperan ya Allah, berarti hatimu sudah seluas lautan Pak. Diancam santet ya cuman mesem-mesem Pak, ya. Diancam apapun bentuknya yang menakutkan ya cuman mesem. Karena meyakini bahwa makhluk itu sejatinya tidak memiliki kekuatan. Itulah manakala tauhidmu sudah duduk di la ilaha illa anta, engkau sudah semakin dekat dengan huwallah. Apa? Ketika Nabi Yunus dimakan oleh masuk ke dalam perutnya ikan, ya. Apa zikirnya beliau? La ilaha illa anta. Berarti sudah sangat dekat itu Pak. Ya, sudah bukan huwa lagi tauhidnya. Bukan sudah Allah lagi tauhidnya, tetapi sudah dekat anta. Anta itu berarti saya dengan Pak Kayim, saya dengan panjenengan sudah di dalam satu ruangan, seolah-olah sangat dekat. La ilaha illa anta subhanaka, ini masih ada dua ya. Ada makhluk, masih ada anta Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Pertanyaannya, engkau tidak akan bisa masuk ke tauhid la ilaha illa anta ini manakala engkau tidak terus menggelorakan zikir sirul asrar yang sering kita sampaikan. Manakala hatimu tidak terus menghadirkan, merasakan Allah dan menemui Allah dalam setiap apapun, manakala engkau tidak memperbanyak zikir itu, maka engkau akan terus terjebak di la ilaha illallah, minimal la ilaha illahu. Akhirnya apa Pak? Ya terus kita terjebak oleh dunia kemusyrikan. Kalau sudah la ilaha illa anta, Maha suci Allah betul-betul mulai muncul Pak dalam hati kita, ya. Karena apa? Di tauhid ini sudah tidak ada lagi pengakuan. Tidak ada lagi pengakuan adanya kemampuan yang dimiliki oleh makhluk. Tidak ada lagi eksistensi yang dimiliki oleh makhluk. Hatinya sudah memandang Allahnya. Ibarat kalau kasarannya ya, malaikat itu sudah tidak memiliki kemampuan, yang dipandang tetap Gusti Allah. Malaikat teh ana, yo ana.
Di alam malaikat, di alam akadiyah hatimu tetap mengatakan Allah yang berperan. Ya. Manusia, jin, kucing yang berjalan, hatimu sudah berjalan, berzikirnya Allah yang kau pandang. Contoh, manakala engkau mendapat bantuan, ya, engkau minta bantuan kepada seorang, ya, baik berupa tenaga, harta, doa, ya, kok dengan bantuan itu masalahmu terselesaikan, kira-kira hatimu duduk di mana? Ditolong oleh makhluk itu apa sing nolong Allah? Sudah duduk di mana hati? Sudah bisa mengatakan Allah yang menolongku, atau masih muncul makhluknya dalam hatimu? Contoh, minta tolong Mas Vicky. Manakala masih merasa Mas Vicky yang menolongmu, berarti itu hati kita masih duduk di la ilaha illahu huwa. Wis ilang no Mas Vicky ne, ya. Hapus. Tajalikan Allah yang berperan. Baik bangli, baik dokter, ya, baik siapapun, ya. Tetapi jangan lupakan, ini akhlak ilahiyah, ya. Kalau akhlak istimaiyah tetap mengatakan, ya, tadi waras timeni tibang bangli, tetap Pak, itu tetap jangan dilupakan. Fisik otak mengatakan bangli, ya, Mas Vicky, terus kemudian dokter katakanlah, tetapi hati sudah tidak bisa dibohongi bahwa yang memberikan kesembuhan mutlak ya Gusti. Dua sisi nggih Pak nggih, ya syariat ya hakikat. Jangan mentang-mentang berhakikat mutlak Allah ditanya jalma sembunat menit tak di Allah. Wah, Pak, ya kayak gitu ya repot, Pak. Rusak pasaran nggih. Bisa dipenggal nanti saya, Pak. Yang menyebabkan Syekh Siti Jenar dipenggal ya seperti itu. Ya. Yang menyebabkan Al-Halaj dibunuh ya juga seperti itu. Karena apa? Diterima oleh orang yang tidak sefrekuensi. Yang harusnya itu perilaku hati disampaikan. Nah, ibarat mohon maaf, sampai ngomong sama ibunya, ya, Mak, nanti malam main yuk. Kadangnya budak. Main naon sih Pak? Jelaskan kumaha aja. Jelaskan ke budak, omongan erek main ku pamajikanna. Jelasin nih kumaha. Main pingpong. Kira-kira nyambung nggak? Nggak bakal ngerti. Paling sodok-sodokan nyebutnya. Kecuali dia sudah didewasakan dulu ya umurnya, ya, dengan ilmu tauhid, dasar-dasar tauhid, baru disampaikan ilmu yang hak. Oh, dulu itu yang dimaksud bapak sama ibu main itu sih gak kieu tuh. Gitu kakarannya nyaho. Membuktikan langsung sorangan jeung pamajikana sora. Gitu Pak nggih. Jadi tolong jangan disampaikan di umum dengan bahasa-bahasa yang apa? Ndagel, ya. Dipakai ulinan jangan nggih Pak nggih. Nanti terjadinya fitnah. Nauzubillah min dzalik karena belum terpahamkan. Maka ayo tingkatkanlah tauhidmu menuju la ilaha illaan. Buang semua eksistensi makhluk, yang ada hanya Gusti Allah. Ceret enggak ada sing ana Allah. Gelas enggak ada, dalam hatiku yang ada hanya Allah. Wes, semua buang. Sehingga tauhid yang tertinggi adalah innani anallah la ilaha illa ana. Aku Allah mutlak. Ruh ini sudah enggak ada, jasad ini ya sudah enggak ada. Dalam hati ini yang tergambar maksudnya itu hanya Gusti Allah. Bukan berarti saya mengaku Allah, tidak. Itu salah maning, ya. Bukan di situ letaknya nggih Pak. Yang dimaksud akhirnya hati ini tidak lagi tergambar, yang tergambar hanya Gusti Allah. Itulah tauhid la ilaha illa ana. Hatinya, cirinya sudah seluas langit dan bumi. Sedih dan senang tidak berpengaruh.
Itu tadi racun dimasukin ke lautan ngaruh nggak? Enggak, tapi kalau airmu masih sebesar gelas dikasih racun ngaruh nggak? Ngaruh, Pak. Ciri hatimu kalau sudah makrifat, hatimu semakin luas. Ya. Tidak terbatas. Itulah maha suci Allah. Berarti engkau sudah mencapai tingkat wa subhanallahi bukratan wa asila, terus menerus dalam hatimu, dalam keadaan kesucian, ya, dalam keadaan alam kesucian dengan Tuhanmu, sehingga sedih dan senang tidak berpengaruh. Sugih karo melarat sudah tidak ngaruh. Dicaci maupun dipuji sudah tidak ngaruh. Dimerenguti, disenyumi istri tidak ngaruh. Dikasih oleh Allah nikmat maupun musibah ya sudah tidak ngaruh. Karena apa? Hatinya sibuk memandang hidup Allah tadi, Pak. Nggih. Ayo, ini merupakan ilmu, Pak. Semangatlah engkau dalam beriadah. Kita bareng-bareng, ya. Kita sama-sama terus menempa tauhid kita. Jangan hanya berhenti di la ilaha illallah wa ilaha illa huwa, tetapi tingkatkanlah la ilaha illa anta wa ana, yang itu merupakan lambang keselamatan fid dunya wal akhir. Itulah fasubhanallahi bukratan wa asila. Ketika engkau nikmat, tetap mengatakan maha suci Allah. Ketika engkau diberi musibah, katakanlah temui hati yang maha suci ya milik Allah. Diberi taat, tetap mengatakan yang maha suci ya Allah. Diberi maksiat pun tetap mengatakan yang maha suci ya Gusti Allah. Yes. Akhirnya apa, Pak? Dalam kondisi 4 tadi, hati kita terus memandang Allah yang berperan atas segala sesuatu. Yes. Dalam ngantuk ya ono Allah. Yes. Tengah-tengah ya wis. Pak mantrenya sampai jengkirat. Ya ono Allah itu, wis. Enggak usah bingung-bingung nyari Allah ya, Pak nggih. Ya. Nek jauh berarti masih la ilaha illallah. Nek rada deket la ilaha illahu. Nek deket la ilaha illaan. Anta nek wis khat ya wis. Apa yang berbatas? Tidak ada yang berbatas. Mengalirnya darahmu, ada Allah enggak? Ada Allah enggak dalam mengalirnya darah kita? Ada. Rasakan, Pak. Lah kalau enggak merasakan enggak bisa. Gunakan suarul basirahmu. Di dalam nafasmu naik turun ada Allah enggak? Coba bayangkan manakala Allah meninggalkanmu 1 detik aja, apa yang terjadi? Hancur. Apa yang enggak engkau syukuri? Masih menuntut Allah rezeki yang berlimpah? Malu, Pak. Nges diberek segi kayak kudune nges alhamdulillah. Allah meninggalkanmu 1 detik aja hancur engkau, Pak. Hancur sehancur-hancurnya. Wallahi. Padahal kita sering meninggalkan Gusti. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, meskipun sudah ditinggalkan makhluknya, tetap Rahman Rahim. Selanjutnya yang terakhir, Maha Suci Allah itu terletak dalam kondisi di mana Allah tidak bisa diatur oleh makhluknya. Ingat, Allah tidak bisa diatur oleh makhluk. Allah tidak bisa diatur dengan doamu. Setuju nggak? Ya, selama ini kita sering mengatur Allah dengan doa. Nodong cek orang teh. Seolah-olah doa orang teh kudu dikabulkan. Wes pokoknya ya. Pergi minta itu mah. Pergi minta, cuman minta, ya. Lah kok malah nodong. Allah nggak bisa diatur dengan doamu. Meskipun Allah mengatakan berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Doa kita itu adalah wujud kasih sayang kita kepada makhluknya. Berarti kita berdoa pun karena didoakan Gusti Allah. Wis pasti dikabulkan, pasti. Nek Allah menggiringmu berdoa, pasti akan dikabulkan. Engkau minta sembuh, dikasih sembuh. Ya. Kadang Allah meminta
mewujudkan kita berdoa minta kaya katakanlah. Belum tentu Allah mewujudkanlah seperti kayanya uang, belum tentu. Tetapi mewujudkan dalam hal lain. Wujudnya kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan kesehatan. Dikabulkan doa Allah, semua dikabulkan. Ya. Manakala engkau sudah digiring berdoa, pasti dikabul, pasti menuju takdir. Bukan berarti doamu ini yang seolah bisa merubah takdir, ya. Seolah-olah bisa nodong Allah, bisa ngatur Allah. Lah kalau engkau masih duduk di tauhid seperti ini, hatimu masih mengotori kesuciannya Gusti. Setuju enggak? Setuju enggak? Ya, ini kalau diterima dengan syariat panas Pak, nggih. Panas Pak, karena dia masih duduk di la ilaha illallah. Astajib lakum, maka aku akan mengabulkan doa kamu semua. Wis pasti itu Pak. Mas, lantas bagaimana ketika Allah mengatakan aku Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum manakala kaum itu tidak merubah? Ya kan? Kita menafsirkannya seolah-olah nek kita itu merubah hayang rubah nasib, enggak Allah ngikut gitu ya. Seolah Allah yang manut kita ya. Lah terus itu sopan enggak gitu loh. Engkau menafsiri seperti itu sopan enggak gitu loh. Coba dengan akal aja dulu. Sopan enggak? Enggak kan? Hati harus duduk di tajalli mutlak Allah. Allah mengatakan seperti itu maksudnya Allah tidak akan merubah nasib manakala kaumnya tidak mau merubah. Ya sadari kita diberek mau merubah itu ya sing ngasih ya sapa? Ya Allah. Sing kita membuat contoh jadi embet ke Jakarta, sing gerakkan sapa? Ya Allah. Paham enggak Pak nggih? Berarti tetep wae kabeh sing merubah ya Gusti Allah. Sing menentukan ya Gusti Allah. Tolong lepaskanlah kekotoran hati seperti ini. Engkau akan terus mengotori kesuciannya Allah, kesucian tauhidmu manakala engkau masih duduk di keyakinan yang seperti ini Pak. Tetap semua mentokkanlah yang berperan adalah Gusti Allah. Yes. Titik Pak. Enggak bisa diganggu La ilaha illa ana itu wis hatinya sudah seluas langit dan bumi. Mas, gimana ada ayat yang mengatakan semua kerusakan yang di alam dunia bima kasabat aidinas karena perbuatan manusia. Seolah-olah manusia itu bergerak semau nasorangan bisa ngerusak alam. Ya bener Pak, kerusakan di alam dunia ini apa bener karena kewan? Enggak kan? Tapi budin mah. Hah? Budin Non. talus. Apa rusak? Rusak kan. Itu cek orang rusak, cek budin mah budin tak rusak, wong bermanfaat. Ayo. Apa ada makhluk hewan yang rusak alam? Ayo, coba orang. Non. Beguk itu cek orang. Rusak tanaman orang, cek tanaman entah dirusak wong aing bermanfaat. Jadi tainya jadi tanah lagi, jadi tumbuhan lagi. Ayo. Apa ada jin rusak alam? Coba. Yang ada jin malah menjaga loh. Berarti bener ayat semua kerusakan di alam semesta karena tangan manusia. Iya bener, sing gerakkan tangan manusia itu sapa? Allah. Ya wes, berarti engkau sudah duduk di tauhid la ilaha illa anta wa ana. Sudah tidak lagi mengatakan sing rusak itu manusia, tetap semua yang berperan Gusti Allah. Ada yang rusak alam sing wujudnya demit ada? Ora ono. Ya, seolah-olah kita itu bisa usruk semampuna, rusak alam semampuna, lupa bahwa semua itu sing meranken ya Gusti Allah. Di situ Pak tauhid yang betul-betul la ilaha illa anta wa ana. Cara cek diringkasna kul huwallahu ahad. Yes, kalau ahad ya wes. Ya. Yang terakhir berarti Allah tidak, letak kesuciannya itu tidak bisa diatur oleh makhluk.
makhluk. Dadi nek berdoa ya aja ngatur aja ngatur Allah. Ya Pak nggih. Ora sopan ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Susukanan. Letak hati di mana Mas? Letak hati pasrah. Letak hati pasrah. Sing gawe ora pasrah apa? Nafsu. Hajatan hayang halodo. Berarti doanya bukan doa yang pasrah. Doanya yang doa masih ngatur Gusti. Terapkan habis ini nggih Pak nggih. Sebelum berdoa hilangkan nafsu. Erek hajatan nafsu hayang halodo lepas pasrah wis pasrah wae. Erek halodo ya alhamdulillah, ora halodo ya ora ngaruh. Sehingga berdoamu bukan berdoa yang mengatur Gusti Allah. Ya Pak nggih. Berat ya ke sini ya? Berat ya? Berat Pak wong hajatan Mas. Ya tetep hayangna nafsu teh ngomong ya halo. Wong hati ini masih tersilokan nurullah sih. Hati masih tersilokan nurul sing wujud caang, sing wujud tamuna sing jenuh itu kan nurullah menyilaukan Pak. Berarti hatimu belum makrifat kepada Gusti Allah. Itu baru hajatan, belum nanti calon lurah ya. Wis pengen menang, bicarane nang kiai, nang dukun, semua dilakoni, dibabat jika beku. Naon wae diakan. Dukun 40 kita datangkan. Dukun 40. Dukun 40 didatangkan. Ya. Saking apa? Hatinya tersilokan oleh nurullah. Yang penting aing bisa jadi lurah. Seolah-olah menuduh dukun kiai itu bisa merubah takdirnya Gusti. Nauzubillahi min. Ayo Pak, tauhidnya jangan sampai seperti itu ya Pak nggih. Eman-eman Pak. Mohon maaf saya keras bukan mencontohi di Sadayu enggak ya. Lurah di jauh sana, bukan di Sadayu. Meren sampai. Orang penyahok maksudnya itu. Itu mah di luar Sada dan di dalam. Meren suatu orang tenyahok ya. Orang tenyahok. Yes. Tolong jangan sampai dengan tersilokan nurullah menjadikan hati kita membelokkan tauhid yang bengkong. Nauzubillah ini. Keterone alus Pak. Hayang hajatan, hayang alodo, datang ke kiai, ke ustad, ke Mas Fidi. Hayang menta, tetapi tidak dibekali zikir sirul asror, sehingga hubungan ilahiyahmu kepada Allah rusak Pak. Hubungan istimaiyah kepada makhluk benar dari anak ke orang tua, tetapi manakala hatimu enggak melihat Allahnya, hancur tauhidnya Pak. Ya, menuduh bahwa yang bisa merubah takdir caang te caang yaiku Pak Kiai. Berarti Allah tidak suci lagi Pak. Cek orang teh. Kita sudah mengkotori kesucian tauhid kita, kesucian Allah Subhanahu wa taala. Mesam-mesem Pak. Mesam-mesem Pak Sudio. Sembayangkan beguk sih. Gitu Pak nggih. Mohon maaf ya, kadang saya losdol kayak gini, tolong dimaklumi ya Pak nggih ya. Sehingga losdol ya Allah. Katik rim-riman ya. Tidak pakai rim-riman. Diterima aja dengan ikhlas. Kok ada yang enggak cocok, ya wis disimpen aja. Disimpen aja. Cara gampangane ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Lamun tegas atau ya. Wis gitu nggih Pak nggih. Oh, yang terakhir. Ya. Yang keempat, kesucian Allah itu tidak ada yang mampu menjadi pembandingnya Allah. Ya. Contoh, Allah dibandingkan dengan jin pantas enggak? Pantas enggak? Enggak. Muntangan ke jin pantas enggak? Angot. Wong jin itu sejatinya tidak memiliki kekuatan. Allah dibandingkan Pak Kiai pantas enggak? Oh, bandingna. Sehingga itulah letak maha sucinya Allah. Mas, lantas gimana kok saya masih pengen nanyakan ke Pak Kiai? Enggak apa-apa. Yang penting bawalah zikir sirul asror. Engkau datang ke Pak Kiai karena ilmu kita, pemahaman kita masih belum diberi seluas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap engkau datang ke Pak Kiai nanyakan kajen. Yang penting engkau membawa sirul asror. Nek kedukun ya wis ora pantes, wis jelas dihukumi musyrik meskipun engkau membawa sirul asror. Ke Pak Bangli bawa sirul asror, engkau lepas dari hukum
musyrik. Ya. Ke dokter, ke bidan, ke warung yang memberikan kesembuhan tetap mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Dah itu Pak, wa subhanallahi bukratan wa asi, maha suci Allah di malam dan siang hari. Itu tadi penjabarannya. Di dalam gelapnya hati dan di terangnya hati. Allahu Akbar kabiro, maha besar Allah dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi kasiro, maha suci segala puji bagi Allah dengan seluas-luasnya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di dalam siang dan di malam Kalau itu sudah engkau amalkan 3 ini Pak, baru engkau dikatakan ini wajah tuh. Wajahi artinya apa? Apa artinya? Wajah. Ini wajahku, aku hadapkan terhadap wajahmu Allah. Nah, itu penjelasannya di pertemuan yang selanjutnya. Kalau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala belum engkau lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ini wajah tuh yang engkau mengaku menghadap Allah, itu masih dikatakan omong kok. Berarti sholatmu sholat yang bohong kepada Gusti Allah, meskipun dengklak-dengkluknya 1000 tahun, tetapi manakala hatimu masih belum duduk di sini, ini wajah tu wajahiyamu masih belum diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih Pak nggih. Mohon maaf kemalaman ya. Mohon maaf nggih. Jam 10. Dari jam 8 sampai jam 10 ya. Kuat ya. Subhanallah. Hebat ya, tembong memang hebat ya. Hebat ya. Bertahan nggih Pak nggih? Nggih, bertahan. Alhamdulillah yang dari atas ya ke bawah, yang dari bawah juga ke atas. Jangan malas-malasan ya Pak nggih. Yang dari atas juga sing ke bawah, dari bawah juga ke atas gitu seterusnya. Itu mungkin apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, nanti untuk penutup doa akan dipimpin oleh beliau Bapak Kaim. Demikian dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masirul muslimin oke muslimat, alhamdulillah memberi tajiah di Bapak Fikih Alyani anu menyangkut kena sebagai wujud syukur ke Allah tina takdir atapi pengalaman awon atapi pengalaman baik nikmat Allah anu nikmat baik nikmat awon eta saya kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kuat mudah-mudahan mampu ningkatkeun